Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Shalom. Ada yang bersuka cita hari ini? Berapa yang bersuka cita katakan? Kasih tahu kiri kanan, aku bersuka cita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bawa hadirat-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, Yesus. Bisa beri tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya, katakan haleluya. Saudara, pertama saya berterima kasih dan bersuka cita karena saya percaya saudara semua kemarin sudah nyoblos. Yang nyoblos begini, sudah mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Amin. Yang 01, yang 02 adalah putra terbaik bangsa. 01 yang menang, Tuhan Yesus terbaik bagi Indonesia. 02 yang menang tetap terbaik buat Indonesia. Kita semua tetap akan berdoa untuk Indonesia. Siapa pun pemimpin yang mau katakan haleluya, sorak-sorai bagi dia. Nah, kok nggak semangatnya nggak gitu, saudara? Yang sekarang sorak-sorai 2, 3, haleluya. Nah, saudara, saya mau ajak saudara lihat kehidupan kita, bahwa kita ada di Indonesia. Kita mau buat lihat Indonesia berubah. Bukan saja soal ekonomi, tapi soal moralitas. Dan saudara, hari ini di Jumat Agung ini saya juga mengucapkan selamat memasuki Minggu Paskah ini. Dan saudara akan masuk dalam sebuah prosesi. Jangan jadikan ini hanya momentum, tapi momentum waktu yang khusus. Katakan waktu yang khusus. Nah, coba saya ingin ceritakan sedikit. Saya tadi bukan pinjam lah, nih saya punya saya dah. Saudara tahu ini uang berapa? Wih, tahu. Yang belakang kelihatan nggak? Ini nominal nih 100.000, saudara. Ini uang 100.000, ini beneran. Ini nggak bohongan. Kalau saya lipat-lipat, saya putar-putar sampai segini, ini tetap uang. Nah, saya punya kesempatan, saya mau remes, saya hancur-hancurin, pokoknya saya lecek-lecek. Uang ini tetap saya buang di bawah, saya injek-injek. Saya angkat lagi. Tetap memang lusuh. Saya bicara tentang ini uang, bicara tentang, maka Tuhan mengambil contoh tentang talenta. Uang. Saudara, kita ini adalah seperti lebih daripada uang itu. Alkitab mencatat dalam Yesaya 43. Mari buka Alkitab saudara, Yesaya 43. 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Baca sama-sama. 2, 3. Dan mulia. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti. Katakan amin. Karena saudara dan saya dikatakan berharga di mata Tuhan. Dan mulia. Berharga dan mulia, saudara, seperti uang tadi yang saya katakan, lebih dari uang tadi. Mungkin lecek, mungkin lusuh, mungkin udah kumel, udah jelek dan sebagainya, tapi nilainya tetap sama. Kasih tahu kiri kanan, kamu berharga, kamu mulia di mata Tuhan. Amin. Kenapa begitu? Karena Kejadian 1:26 bilang,
Tuhan bilang ini, saya ulang lagi supaya saudara sadar jati diri kita ini adalah ciptaan Allah yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Kejadian 1:26 bicara bahwa Tuhan berkata, baiklah kita di dalam kedaulatan dan trinitas Allah. Trinitas, katakan trinitas. 3 pribadi di dalam satu. Ya adalah Allah yang Ehad, Allah yang Esa. Dia berkata, baik kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya apa? Berkuasa. Katakan berkuasa. Kita menyatakan supaya kita berkuasa. Nah, ini di ayat 27 dikatakan, maka diciptakanlah manusia, diciptakanlah mereka apa? Laki-laki dan perempuan. 2, bukan 4. Apa saudara? Laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang setengah laki-laki dan setengah perempuan. Kita bilang laki-laki dan. Makanya kalau kita berdoa bagi saudara-saudara yang kehilangan jati diri, doakan supaya ini terjadi. Firman Bang, makanya setan kejar ini supaya tidak terjadi. Bikinlah orang yang tadinya agak maco jadi agak kemayu. Yang kemayu jadi maco. Jadikanlah dirimu sekarang engkau laki-laki atau perempuan. Hari ini pastikan. Bilang sama masing-masing, saya laki-laki. Ngomong, jangan saudara yang perempuan niru, maksudnya masing-masing ngomong gitu loh. Ya taruh di dada bilang, saya laki-laki. Atau sebut nama saya Anton laki-laki. Kan ada yang kelatahan ikutan. Supaya sadar kita ini masing-masing punya gen, masing-masing berbeda, dan tapi memang di situ tercatat dikasihi Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dikatakan di sana, maka Tuhan menciptakan manusia dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Dari apa? Debu tanah. Diciptakannya manusia itu, tapi manusianya belum hidup. Lalu Tuhan akan menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia, dan manusia itu menjadi hidup. Maka saudara benarlah Yesaya berkata tadi, karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Kenapa berharga? Engkau tidak kodian. Saudara dan saya ini apa ya? Unik. Kasih tahu kiri kanan unik. Ini saya cerita unik ini gini saudara. Kadang-kadang dulu waktu belum married langsing semua, stylishnya mantap lah ya. Begitu 5 tahun 6 tahun pernikahan udah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri dan ke depan. Kalau laki-laki kadang-kadang ke depan. Aduh ya saudara, kasih tahu kiri kanan, dia nggak gendut tapi unik. Saudara kok malah ketawa, ngomong amin gitu loh. Bilangin suami saya itu nggak gendut tapi unik. Saya makin nggak cinta loh Pak. Dulu mah seneng saya deket dia, sekarang makin sebel kayaknya Pak. Kalau tidur Pak, kalau duluan dia kita nggak bisa tidur. Lebih baik kita dulu yang tidur baru dia. Karena kalau dia udah tidur duluan, kita kayak di hutan lagi gergaji pohon. Wah, gerak. Tengok ke sebelahnya, bilang suamiku, engkau unik. Dulu seperti sedan suaranya, sekarang kayak truk. Kok Anton ngebully saya sih Pak? Enggak, ini saya cerita umum saudara. Kadang-kadang kehilangan kasih. Lebih senang dengan orang lain dalam arti bicara, lebih banyak dengan orang lain. Satu kali dalam sebuah retret, suami istri Pak Sutri, dipulihkanlah suami dan istri. Dulunya jauh-jauhan. Judulnya kalau ranjang pisah ranjang. Hah, siapa nih pisah ranjang? Tidur udah di atas sama di bawah. Kalau kamu di atas, saya di bawah. Maksudnya ranjangnya dibikin bersusun. Kadang berpisah-pisah. Waktu dipulihkan dia bilang, waduh om sekarang makin sayang banget kayak sama istri, gandeng-gandeng terus. Iyalah mumpung belum dingin. Langsung ya? Disayang lah mumpung belum dingin. Kalau udah dingin susah nyayanginnya. Dia juga gak bisa ngerasain sayang kita. Amin gak sih? Tapi kalau udah dingin repot. Saudara mau kasih buah apapun, makan apapun, gak makan dia. Hari ini janjian, kita pergi makan yuk hari ini. Kejadian 2 ini bicara tentang betapa engkau dan saya berharga dan mulia. Kasih tahu pasanganmu, kalau kau sebelah dengan pasangan bilang, aku menyayangi kamu sebelum engkau dingin. Loh iya kan nanti kan dingin dan kaku. Cuek lagi, udah cuek. Kalau udah cuek kan kita mau marah. Kok diam aja pi?
Ada satu kali waktu saya melayani penguburan, bukan penguburan, baru kematian gitu, baru satu hari saya datang, dipinta untuk datang waktu di pelayanan. Pi, bangun pa, udah kaku. Kok diam aja pa? Dia udah mati, udah dingin. Tapi mumpung belum dingin, mari kasihi dengan sukacita, karena dia unik. Kasih tahu, unik. Haleluya. Haleluya. Lihat nih. Kok jadi ke situ jadinya ya pelajarannya ya. Jadi ya, maju lagi. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 dimulai ayat yang ketiga. Saudara senang membaca Alkitab? Yang keras ngomong amin. Oke. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. 2, 3. Oh, dia itu orang biasa sepertinya. Bahkan dianggap lebih rendah daripada orang biasa. Hinanya, dioloknya, dilukainya. Tetapi ayat 4 baca. Ayat 4-nya berikutnya, saudara baca yang keras. 2, 3. Tetapi kitalah yang ditanggungnya. Wow, saudara. Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa nanti kita karena dialah kita yang dulu sengsara oleh penyakit karena apa? Dosa. Kata apa? Dosa. Oh, dia yang menanggung dosa kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesusahan kita lah yang dipikulnya. Sepertinya dia dikutuk sama Tuhan, padahal karena kita dia terkutuk. Betapa bahagia kita punya Tuhan Yesus. Amin. Ayat 5, lanjut lagi ayat 5. Baca sama-sama lagi. 2, 3. Yesus. Mari katakan amin. Saudara dengar ini. Dia boleh mengalami namanya miskin supaya kita jadi kaya. Dia mengalami sakit supaya kita disembuhkan. Bahkan Yesus rela mati supaya kita bangkit dari kematian. Siang ini Tuhan ingin lihatkan buat kita betapa Bapa di sorga bukan cuma ngomong aku mengasihimu nak. Tetapi dia datang ke dunia menunjukkan kasihnya dengan datang bagi kita seperti manusia biasa. Menanggung dosa keturunan yang ditimpakan atas Adam dan Hawa. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Bapa di surga ingin setiap kita boleh ada di sini. Merubah dalam hidup kita cara kita yang lama, cara kita yang dulu gak sesuai dengan apa yang diminta Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Lagi katakan kasih Allahku Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Mari yang mau bersyukur angkat tangan bersama saya, katakan bersyukur. Bersyukur. Katakan bersyukur.
hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Katakan haleluya. Saudara bisa bedakan, saudara, Tuhan beda. Semua punya tujuan yang sama, tapi cara beda, Tuhannya beda. Tuhan kita yang rela meninggalkan surga mulia bagi kita. Pak, konyol-konyol amat sih Bapak di surga, gitu-gitu amat. Biasa aja kali. Enggak bisa. Karena udah hukumnya. Ibrani pasal 9 22. Ibrani 9 22. Mau dikatakan tidak ada pengampunan dosa. Ulangi. Tidak ada pengampunan dosa tanpa apa? Penumpahan darah. Baca sama-sama 2, 3. Nah, katakan amin yang ngerti. Amin. Saudara ngerti gak bahwa hukum dosa adalah maut? Gantinya adalah korban. Korban sembelihan. Domba ganti manusia cocok gak? Kambing ganti manusia cocok gak? Nggak cocok, nggak level. Maka gantinya manusia. Manusia kayak kita cocok nggak? Nggak cocok juga. Karena kita lahir dari keinginan laki-laki kepada wanita. Sedangkan Adam dan Hawa tidak diciptakan dari keinginan laki-laki kepada perempuan. Maka mesti satu pribadi yang dapat menggantikan Adam adalah pribadi Yesus yang lahir karena Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 1 saudara dengar, Roh Kudus menaungi Maria sehingga Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Maka disebutlah di situ dia menjadi anak Allah. Benar-benar anak yang lahir dari Roh Allah seperti Adam, dan dia layak segaris dengan Adam, selevel dengan Adam. Yang ngerti bilang amin. Dalam Imamat pasal yang ke-17. Ini referensinya, Saudara. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Tidak ada pendamaian tanpa korban. Saudara baca sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Katakan amin. Makanya orang Kristen ayat yang ke-12 dikatakan, dijelaskan, makanya semua orang dari zaman dulu tidak boleh makan darah. Tuh baca tuh. Tidak boleh makan darah. Darah untuk dipersembahkan, dibakar, bukan untuk dimakan. Kok nggak pada iya gitu, atau amin gitu loh. Ngerti nggak? Ini bilang nggak boleh karena di dalam darah ada nyawa, ada jiwa. Boleh makan darah. Tapi enggak, itu bahasan kita bukan bahasan itu, tapi ini selingan aja supaya saudara mengerti. Kenapa sih orang Kristen nggak boleh makan darah? Itu ayatnya. Selain ada masalah lain, adalah masalah kesehatan. Setiap binatang punya punya bakteri, punya virus. Ada, kita nggak tahu di dalam darah tercampur ada virus macam-macam. Makanya kalau sering makan darah, orang makan darah, ntar akan jadi mirip kayak apa yang dimakan. Karakternya gitu. Dalam darah ada karakter, ada jiwa gitu maksudnya. Ada jiwa. Nanti dia berbentuk kayak begitu, modelnya gonggong atau go. Kok saya tersinggung sih Pak? Bapak ngomong sembarangan. Enggak, emang bener kita bilang begitu. Bukan saya ngomong, saya terjemahin buat saudara supaya kita paham. Yang paham katakan amin. Nah makanya itu saya katakan Tuhan Yesus itu dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada. Yohanes pasal 19. Saya akan cepat di sini. Yohanes pasal 19 ayat 30. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It's finished. Apa yang sudah selesai? Kegenapan dari kitab Yesaya 53 tadi itu terjadi di atas kayu salib. Semua hukum dosa dalam Imamat pasal 17 ayat 11 digenapi di kayu salib. Ibrani pasal 9 ayat 22 sudah mengkonfirmasi bahwa karena korban gratis Tuhan Yesus itulah kita jadi berubah. Kita memiliki kemerdekaan. Yang ngerti bilang amin. Dia berkata sudah selesai. Cuma masalahnya kita seperti gajah sirkus. Kita seperti apa? Gajah sirkus. Gajah sirkus itu dilatih untuk nggak liar. Caranya adalah gajah kecil itu dibina dari kecil. Gajah kecil itu kakinya nggak gede kan saudara? Dikasih ring supaya jangan jalan jauh-jauh. Dikasih rantai 3 meter kurang lebih. Jadi ada tonggak besar
yang jagain dia. Dia nggak pernah lari lebih dari 3 meter. Nah gajah itu kan nggak segitu aja saudara. Lama-lama jadi gede. Turingnya pecah, patah saudara. Mana badannya gede tuh gajah. Tapi si gajah ini benar saudara. Dia selama bertahun dari umur 1 tahun udah digituin sampai besar. Akhirnya ringnya patah. Tapi dia tidak pernah jalan lebih dari 3 meter dari tonggak kayu yang besar itu. Karena dia merasa dia masih diikat. Padahal ringnya sudah patah. Ini yang kering terjadi bagi orang percaya bahwa ring dosa, rantai dosa itu sudah putus oleh darah Yesus. Tetapi kenapa engkau tetap duduk termenung sambil menundukkan wajahmu dan berkata, iya emang nasibku emang begini. Dengar ini, Tuhan sudah mati bagi saudara. Angkat wajahmu dan berkata, hidupku sudah berubah. Yesus sudah jamah dalam hidupku. Selama hidupku aku mau menyembah Tuhan. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang percaya dan mau deklarasi katakan, Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu katakan pada dunia saudara, bilang semua telah berubah. Oh, semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari sekali katakan, semua tak berubah. Semua. Mari angkat tanganmu kepada dunia, katakan, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Beri tepuk tangan bagi dia, kata haleluya. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, berapa dari saudara sudah nangkep firman ini? Boleh katakan amin. Berapa dari saudara boleh angkat tangan bilang sama-sama dengan saya sudah berubah. Yang sudah berubah katakan amin. Berubah dalam artian segala apa yang disebut dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses perubahan itu nggak gampang, nggak enak. Tetapi saudara dengar, engkau harus berubah. Oleh karena engkau mengerti, Pak saya mau berubah deh Pak. Bapak tumpang tangan deh Pak, biar saya ngeleper-ngeleper. Tunggu ayatnya jangan dihapus ya. Ayat ini jelas katakan bahwa kamu jangan berpikir kayak dukun. Dibuat engkau tidak sadarkan diri. Itu namanya bukan dilawat, itu kesurupan. Tapi saudara berubah. Kenapa saya mesti ngomong hati-hati? Kenapa saya mikir mesti hati-hati? Kenapa mesti berbuat mesti hati-hati? Karena kita sudah mengerti apa yang kita buat, apa yang kita pikir, apa yang kita ngomong. Gak semua bilang amin, saudara. Nangkap saudara ya? Nah kita masuk dalam bagian yang ketiga, saudara. Dengar ini ya. Yang ini menjadi poin utama saya mau bahas, saudara. Jadi dari apa Pak? Prolog baru. Prolognya baru segitu panjang nih. Terakhir masih tinggal dikit lagi. Markus 14. Ayat 12. Markus pasal 14 ayat 12. Baca sama-sama, lihat ini apa kata murid-murid kepada Tuhan Yesus. Baca sama-sama. 2, 3. Ini dia. Ini kita sedang menghadapi apa? Paskah. Murid-murid bertanya, tempat mana yang kamu mau kami siapkan untuk kita merayakan Paskah minggu ini? Ayat yang ke-13. Tangkap ya, catat saudara. Baca sama-sama lagi. 2, 3.
Yes. Kepada murid-muridlah Tuhan ingin mengadakan Paskah bersama. Dikatakan di situ kepada siapa? Disciples. Passover for disciples. Bukan buat yang lain. Buat murid. Boleh bertanya saya di sini, siapa murid Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Yang murid Tuhan Yesus bilang, saya. Pada saudara, kita merayakan Paskah. Karena Tuhan katakan, murid-murid itu, Tuhan mengadakan Paskah bersama dengan murid-murid. Hanya dengan murid-murid. Kemana orang banyak? Nggak tahu. Tapi yang hari ini hadir, kita semua murid Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Dikatakan kamu akan dituntun kepada satu mata air yang jernih. Ada orang yang bawa air, dikatakan berisi air, buli-buli berisi air. Ikutlah dia. Itu bicara profetis, saudara. Tapi kita nggak bahas terlalu dalam ini. Tetapi saudara mesti nangkep, Roh Kuduslah yang membawa saudara ada ke ruangan ini. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita dari segala suku macam bahasa, suku saudara ada di sini karena saudara mengikut bintang itu. Amin. Karena kita ada di sini. Kasih tahu kiri kanan, kita ada di sini karena Tuhan. Ketemu kamu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ayat berikutnya 14. Baca sama-sama lagi. Ayat 14. 14 berapa? 2, 3. Jelas? Dengan siapa? Murid-murid. Enggak dengan yang lain. Saudara akan mengalami pendamaian dan pengampunan dosa kalau saudara jadi murid. Enggak bisa jadi orang banyak. Karena Yesus makan Paskah bersama dengan murid-murid. Yang murid Tuhan Yesus katakan amin. Ayat 15, ini Yesus katakan yang ketiga. Ayat 15 yang kedua ini bicara Markus 14 ayat 15. 2, 3. Tuhan Yesus baik. Dikatakan sudah disiapkan. Kepada siapa kita makan? Kepada siapa Yesus mau makan Paskah? Murid-murid. Yang kedua dikatakan disiapkan tempat yang di atas, the higher place, tempat yang tinggi. Come on. Jangan pikirkan perkara yang di bumi, tapi pikirkan perkara yang di atas. Kalau engkau mau makan Paskah bersama Tuhan Yesus, mari jangan terlalu napak di bumi, mari boleh naik ke atas lebih tinggi lagi di tempat di higher place di mana Yesus tinggal. Kenapa begitu, saudara? Saudara duduk di situ, saudara nggak bisa lihat belakang, tapi saya di sini bisa lihat belakang. Saudara bisa ada di ruangan satu ini, tapi di ruangan satu lantai lagi, saudara bisa melihat lebih luas lagi. Bisa nangkap maksud saya? Kalau saudara di bawah 10 tingkat lagi di atas yang 2 itu tadi, saudara akan bisa melihat mungkin Tangerang sudah saudara bisa lihat. Come on. Kalau saudara naik level mungkin 100 lantai dari sini, saudara bisa ngelihat Jakarta. Kalau kau berada di tempat tinggi bersama Tuhan, engkau dapat melihat kehidupanmu masa depan. Itu yang pasti terjadi. Yang ngerti katakan amin. The higher place. Kamu mesti ada di tempat yang tinggi. Saya dan saudara dikatakan engkau sudah disiapkan tempat yang tinggi. Pertanyaannya, mau atau enggak? Rela atau enggak? Karena memang sedikit banyak saya ngalamin, saudara, di tempat ini. Saya dulu pemberani, saudara. Saya pemberani, saudara. Tapi waktu kemarin saya pernah ngalamin kira-kira 20-30 meter di atas tanah, saudara. Saya lihat ke bawah, kira-kira 4 puatan saya. Aduh. Saya pegangan pikiran. Aduh Tuhan, nggak bisa. Wah, nggak boleh. Wah, saya bilang nggak boleh. Itu gampang itu mah. Wah, itu ini kuat, jembatannya kuat, ini pasti kuat. Saya bilang, aduh. Come on, kita seringkali ketakutan karena kondisi makin tinggi, memang angin makin kencang. Tetapi dengar, ada jembatan yang kuat, yaitu Yesus yang berkata, jangan takut. Aku pegangan jembatan, aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Norak benar. Tapi saudara, benar-benar kita ngalamin. Kadang-kadang di higher place, kita ngalamin sebuah ketakutan. Ketakutan yang nggak ada alasannya sebenarnya. Tapi oke lah. Ada Tuhan Yesus bilang ada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Selain tempat yang tinggi gitu, yang kedua dikatakan Tuhan bilang apa? Tempat yang besar. Tempat yang besar. The great place. Tempat yang besar. Bukan yang kecil. Yang pertama, Paskah itu buat siapa? Murid-murid. Tapi Tuhan bilang apa? Di tempat yang tinggi. Yang kedua apa? Tempat yang diperbesarlah kapasitasmu hari ini supaya engkau dapat menampung sebesar-besarnya kasih karunia Allah. Amen. Saya sering bilang jangan suka pakai bahasa Jepang.
Masa sih? Atau tapi kan, saudara, ini kata-kata memang saya ulang supaya saudara nangkep. Maksudnya gini, kadang-kadang kita terlalu berapi-api dari di gereja, begitu mujizat terjadi di rumah kita, di pekerjaan kita. Iya sih, tapi kan, iya sih, masa sih? Iya. Tapi dengar ini, ada Tuhan bilang, perbesar kapasitasmu. Hujan yang besar itu sedang turun, hujan awal, hujan akhir sedang turun bersama-sama. Dengan apa kau meresponinya? Bawa gelas kecil 1 cangkir, bawa ember, bawa jerigen yang gede, atau bawa apa saudara yang saudara pikirkan? Sebesar yang kau bawa itu untuk meresponi kedatangan Tuhan dalam hujan awal dan hujan akhir, sebesar itulah kasih karunia Allah akan penuh atasmu. Jadi respon menentukan hasil. Respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Yang bisa ngerti bilang amin. The higher place and the great place. Tuhan sedang bawa buat saudara. Dia mau makan Paskah hari ini dengan saudara. Yang siap katakan amin. Saya akan akhiri dengan cerita awal tadi saya. Ini uangnya sudah hancur. Menurut saudara 100.000 berharga nggak sih? Buat saya berharga. Siapa yang masih butuh 100.000? Karena ini nominal tertinggi di Indonesia. Saya rapiin dulu, tadi udah hancur. Nah, masih laku. 100.000 ini masih berharga nggak? Saya biar rapiin dikit. Tuhan Yesus jamah. Semua telah berubah. Kepalanya mulai agak ke kanan. Ke sini dikit. Biar lempeng. Sekarang saya tanya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang mau? Yang mau dulu ambil ke depan. Lah, saudara, saya tanya siapa yang mau? Saya suruh ambil ke depan. Hari ini saudara, udah banyak orang mau berubah, tetapi satu pun gak ada yang mau bergerak untuk berubah. Perubahan tidak terjadi karena kita mau, tapi perubahan terjadi waktu kita menggenapi apa yang kita mau. Yang ngerti bilang amin. Mari berkata bersama saya. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah.